Pak Menteri, tentunya ucapan sukacita dan terima kasih kami. Pak Menteri baru pulang dari Saudi dalam keadaan sehat walafiat dan membawa kabar gembira untuk seluruh masyarakat di Republik Indonesia tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Namun di sini Pak Menteri, ada yang mengganjal ya di hati yang ingin saya tanyakan, bahwa kemarin Pak Menteri diterima oleh seorang gubernur Mekah. Sedangkan masalah tentang haji dan umroh ini mestinya yang memutuskan adalah dari Kementerian Haji dan Umroh. Jadi ini tolong nanti Pak Menteri perjelas, karena jangan ada timbul keraguan-raguan, apalagi daripada penunggu masyarakat yang telah melunaskan haji yang tahun 2020 dan 2021. Pak Menteri juga mengatakan bahwa kita sudah dicabut suspend oleh Arab Saudi tentang keberangkatan kedatangan kita ke Mekah dan ke Arab Saudi, bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 ini penerbangan sudah ada langsung. Seperti yang kita sama ketahui ya Pak Menteri, kita disuspend Arab Saudi di saat kita betul-betul COVID-19 itu berada di puncak daripada Juni, Juli, Agustus untuk di Republik kita itu sangat tinggi sekali. Tapi di Oktober, menurut Menteri Keuangan, kita adalah nomor 4 terbaik dunia dalam penanganan COVID-19 itu sendiri. Jadi di sini juga masalah vaksin. Masalah vaksin, kita akan dilakukan karantina apabila tidak menggunakan vaksin yang diakui oleh Arab Saudi. Rata-rata di Republik ini menggunakan Sinovac. Tapi pada bulan Oktober sudah banyak vaksin-vaksin lain yang masuk, yang juga digunakan oleh Kerajaan Arab Saudi, ya. Dan juga banyak masyarakat. Di sini juga saya pengen butuh penjelasan, Pak Menteri, tentang masalah booster. Apakah apabila kita misalnya 2 kali vaksin Sinovac kemudian dilakukan booster, ya seperti ada teman saya di sini udah melakukan booster, ya Pak John ya. Cuma Pak John boosternya di Amerika Pak. Beda aja sama saya. Jadi apakah yang seperti ini juga tidak perlu dikarantina? Kemudian juga Pak Menteri, di sini dikatakan bahwa nanti akan dilakukan oleh maskapai penerbangan. Kemarin yang lalu-lalu yang kami ketahui, maskapai penerbangan yang boleh melakukan perjalanan ke Arab Saudi itu cuma Saudi Air. Apakah sekarang Garuda atau penerbangan airlines lainnya yang ada di Republik kita itu juga bisa melakukan penerbangan ke Saudi? Jadi bukan hanya pesawat mereka saja. Kemudian juga masalah pembiayaan. Tadi Pak Menteri mengatakan bahwa 1 kali 24 jam itu ada di Pondok Gede. Kemudian umroh itu sendiri ada 9 hari. Saya tidak tahu 9 hari ini apakah sudah ditambah dengan 3 hari karantina di Saudi. Kemudian juga yang ingin saya tanyakan, 3 hari setelah kita sampai di tanah air itu 3 hari ya, kalau sekarang peraturan 3 hari kita harus dikarantina. Apakah karantina itu menggunakan hotel atau kita menggunakan asrama haji yang ada di Pondok Gede? Karena tadi juga Pak Menteri ini juga tidak menjelaskan secara detail. Dan juga seperti teman-teman saya katakan, apakah pembiayaan ini menjadi tanggung jawab para si calon jemaah umroh itu sendiri, atau ada bantuan-bantuan dari Kementerian Agama? Kemudian lagi tentang
kesiapan, ya tadi juga teman saya menanyakan tentang pembahasan dan penandatangan MOU. Ini sampai hari ini kan belum dilaksanakan. Tadi dikatakan bahwa mungkin Juli kita sudah melakukan pemberangkatan. Pastinya seperti yang sudah kita Komisi 8 dengan Dirjen PHU selalu melakukan pembahasan tentang masalah teknis keberangkatan daripada keberangkatan haji itu sendiri. Ya kalau bisa ini sesegera mungkin untuk dapat dikejar karena waktunya juga ini sudah besok sudah Desember. Saya pikir ini mudah-mudahan awal-awal Januari ini kita sudah mendapatkan berita baik lagi. Biasanya kalau Pak Menteri ini ke Saudi pulang pasti bawa berita baik aja. Kemudian lagi masalah satu pintu keberangkatan tentunya melalui Bandara Soekarno-Hatta. Saya melihat ini kan calon jemaah haji ini kan luar biasa, calon umroh ini kan luar biasa, yang kemarin juga yang telah melunaskan. Apakah misalnya kalau kampung saya di Medan, apakah mereka harus melakukan penambahan biaya, baik itu untuk pemberangkatan dari Medan ke Jakarta, menambah biaya lagi untuk di 1 kali 24 jam di Pondok Gede, dan juga waktu pulang kembali ke tanah air di karantina kembali. Kemudian inilah kalau udah lama nggak ketemu